Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Megawati disebut cuekin Kaisang di KPU, Sekjen PDP sudahlah, nggak perlu drama-drama seperti itu begitu katanya begitu ya. Jadi PDIP sudah tahu sebenarnya begitu kan ya. Karakter-karakter orang seperti ini kan hanya perhatian, cari perhatian begitu kan ya. Hanya cari sensasi di depan muka umum begitu kan. Seolah-olah tidak dicap sebagai pengkhianat begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ya wajar dong kalau Ibu Megawati mengatakan agak-agak cuek begitu kan ya. Karena merasa dihianati mereka begitu kan ya. Akibat ulahnya mereka banyak yang kemudian ya wah ini Kaisang dan Gibran sudah apa namanya sudah hanya drama-drama saja begitu kan ya, sok hormat ya. Itulah dengan cara-cara mereka begitu. Apakah kita ya melihat dengan hal itu semua begitu kan ya? Apa namanya? Tercengang begitu kan ya? Apakah kagum mereka? Justru masyarakat Indonesia itu begitu kan melihat dengan adanya Gibran dan Kaisang ya seolah-olah menghormati Ibu Megawati di depannya, agak mau sujud-sujud di situ begitu kan ya, dan bahkan dicuekin itu begitu, masyarakat menilai bahwa itu ya perilaku-perilaku yang memuakkan katanya begitu ya. Perilaku-perilaku yang drama begitu kan. Sudah kelihatan kok Gibran dan Kaisang begitu kan ya. Ya tidak lepaslah dari Pak Jokowi begitu kan. Gimana Pak Jokowi begitu kan ya. Diam-diam menghanyutkan mereka begitu. Kita saja begitu kan ya. Kita lihat saja ini. Kan seolah-olah Ibu Megawati di situ begitu cuek begitu di situ begitu kan. Ya cuek lah, merasa dihianati kok. Ini kan partai penguasa kok begitu kan. PDP kan partai lama begitu. Masa ya merasa dihianati dan drama-drama dipermainkan begitu kan ya. Puluhan tahun PDP berdiri begitu kan. Masa kalah dengan dua anak muda yang kemudian menjadi anak ingusan di situ katanya begitu ya. Jadi ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya melihat bahwa ya keberanian dari Kaisang dan Gibran itu di satu sisi sebagai anak muda, walaupun ini hanya drama-drama saja begitu kan ya, mencari simpati orang di situ begitu. Seolah-olah masih menghormati, seolah-olah tidak ingin cari permusuhan sana sini begitu. Itulah hebatnya anak muda hari ini begitu kan ya. Walaupun cengengesan begitu kan, tapi pada hakikatnya kan membentuk drama-drama seperti itu kan menimbulkan suatu ketertarikan di masyarakat begitu sebagai anak muda begitu kan. Coba yang lain yang sudah tua-tua yang menjadi calon presiden pernah nggak menghormati satu sama lain ya? Pernah nggak saling seperti Gibran dan Kaisang begitu? Karena mereka anak muda di situ begitu. Jadi itulah sisi apa namanya keberanian si Gibran begitu kan. Tapi toh walaupun hakikatnya seperti itu begitu kan, PDP tidak hanya tinggal diam ya. PDP sudah matang kok hal-hal seperti ini, drama-drama seperti ini sudah matang katanya ya. Megawati disebut cuekin Kaisang di KPU, Sekjen PDP sudahlah, nggak perlu drama katanya ya. Gue bukan pendukung Ganjar, tapi lihat-lihat dua anak ini sungguh bikin geleng-geleng kepala. Masih muda tapi cara-caranya untuk mendongkret orang lebih tua dan ditokohkan sudah lebih licik ya. Bisa dong datang langsung ke beliau, ya nggak di depan orang banyak. Drama-drama mulu banyak bapaknya katanya ya. Kayak bapaknya katanya ya. Ayo cakar-cakaran dimulai ya, masa ya ama Jenderal SBY berani ya diemin ya sampai bertahun-tahun. Ama anak kecil saja begitu ya, dan tukang ya mebel enggak berani. Serudu dong ama tanduk banteng ya, ungkap aim rezim-rezim ini katanya ya. Malang betul nasib Megawati sudah dikhianati sekarang, di framing pula dengan drama sungkaman ya. Seakan-akan dicuekin, ndak bahaya ta. Saya melihat bahwa apa yang terjadi selama itu hanya drama-drama saja begitu kan. Ingin membuktikan bahwa Gibran itu bukan pengkhianat. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Mencari sensasi di sana sini begitu. Walaupun anak muda ya, representasi dari orang yang cengengisan begitu kan ya. Itu kan lebih menarik simpati begitu kan dibandingkan dengan orang yang tua-tua cuek, orang-orang tua-tua tidak bersalaman di situ begitu kan. Itulah kehebatan anak muda di situ begitu. Tapi walaupun agak malu, cengengesan sana sini, agak nunduk sana sini, itu kan sebenarnya mencari perhatian begitu kan ya. Mencari perhatian karena menjadi calon presiden atau menjadi ya pemimpin di situ begitu. Coba bayangkan dengan yang lain di situ begitu. Jadi saya menganggap hal-hal drama-drama seperti itu tidak perlulah dipublikasi begitu kan ya.
Bahkan ya di satu sisi Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri disebut pasang sikap cuek ketika putri bungsu ya Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang pengarap dan sungkaman kepadanya. Momen Kaisang sungkam itu terjadi saat acara pengundian nomor urut Capres-Cawapres di 2024 di kantor KPU RI Jakarta Pusat. Menanggapi hal itu, Sekjen PDP Hasto Kristianto membantah Megawati cuek ya ketika Kaisang menghampiri Presiden kelima RI itu. Bahkan ya sudahlah, kita udah nggak perlu lagi drama-drama, kata Hasto di gedung Heken ya Jakarta Pusat. Artinya perkataan Hasto itu kan menarik simpati begitu, dalam artian bahwa tidak perlulah drama-drama seperti itu begitu kan. Pada ujung-ujungnya masyarakat sudah muak, kira-kira seperti itu begitu ya. Menurut dia, hal itu terpenting adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Ma'ruf itu lahir dari proses yang tidak melanggar hukum. Hasto pun menyinggung calon seperti ya Pilpres di 2024 yang lahir karena manipulasi putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah kelihatan mereka begitu ya, curhatannya sih Hasto begitu. Bahkan yang penting nomor urut ya ketiga ya Pak Ganjar Mahfud ya bekerja memberikan jawaban yang terbaik kepada prosesnya ya, karena prosesnya muncul dengan ya jalur lurus bukan dengan manipulasi MK. Wow, ini gimana begitu kan? Sebagai informasi sebelum pengundian nomor urut Capres-Cawapres dimulai, Kaisang selaku Ketua Umum PSI mendatangi Ibu Megawati begitu kan ya. Setelah datang di situ begitu, apa yang terjadi begitu kan ya? Seolah-olah Ibu Megawati agak cuek begitu kepada Kaisang di situ begitu. Kepada Gibran di situ begitu kan ya, seolah-olah menghormat sana sini begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya pasti ya di masyarakat Indonesia melihat bahwa wah ini hanya drama-drama saja begitu kan. Wah ini hanya pencitraan-pencitraan saja begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini apa yang dilakukan oleh Kaisang dan Gibran ya hanya ingin menarik simpati saja, bahwa dirinya ya bisa dikatakan sebagai anak muda, representasi anak muda yang gemilang begitu kan ya. Tapi pada ujung-ujungnya masyarakat Indonesia muak begitu kan ya dengan kelakuan-kelakuan mereka begitu. Bahkan di satu sisi Kaisang menghampiri Megawati diantar oleh ex-politikus PDP Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi cawapres Prabowo Subianto. Namun putra sulung Presiden Jokowi ini tidak ya ikut sungkam ya ke Megawati. Gibran langsung meninggalkan Kaisang dan kembali ke tempat duduknya. Bahkan semua mata di barisan depan langsung tertuju kepada Kaisang dan Gibran. Adapun di barisan depan diisi oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Anies Mohaimin dan Prabowo Gibran dan elit parpol lainnya begitu kan. Sudah jelas mereka begitu tertuju pada Gibran ya dan Kaisang di situ begitu kan. Yang disodori itu seharusnya kan Gibran begitu kan. Yang maju duluan kan di situ Gibran ya. Kok tiba-tiba Kaisang begitu kan ya. Itulah ya peran penting dari anak muda yang cengengesan ya ingin menarik simpati seorang ya harus seperti itu begitu kan. Bukan tidak mungkin PSI itu akan melebihi ya PDIP di suatu saat nanti begitu kan ya. Karena ini adanya partainya anak muda tapi di dalamnya begitu kan bukan anak muda lagi begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan menarik ya lainnya. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.